Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surun, Prodi Ekonomi Syariah, angkatan 2023 kelas C. Di sini kami akan menjelaskan tentang dalam usul fiqh, yang mana kami akan memberikan pemaparan tentang Homer. Bagaimana sih proses dari pengharaman Homer? Tentunya Homer itu tidak langsung diharamkan. Tentunya juga mengenai beberapa proses yang mana akan dikupas oleh para ahli dari teman-teman saya pada kesempatan kali ini. Yang mana di situ akan membahas tentang bagaimana mengapa Homer itu diharamkan, dan bagaimana tahapan pengharaman Homer, dan juga Homer itu ditinjau dari lafaz am, dan juga Homer dalam transaksi, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Dan dari itu kami persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya sebagai pemateri kedua menjelaskan tentang terjadinya Homer. Homer itu yaitu minuman yang diharamkan oleh umat kita, yaitu Islam. Homer di sini diharamkan dalam Islam karena beberapa alasan yang mencakup dampak negatif terhadap individu atau masyarakat. Seperti halnya Homer dapat merusak kesehatan tubuh dan juga dapat mengganggu akal sehat pikiran seseorang, dapat juga tidak bisa mengambil keputusan secara tepat dan akurat. There's a sobering new study about the long-term effects of alcohol. Having just one drink a day could impact your brain. Research has long shown that those who drink heavily have changes in the structure and size of the brain that are associated with cognitive impairments. Serta sebagai bentuk ujian terhadap ketaatan kita bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yaitu larangan terhadap Homer dalam Islam bertujuan untuk melindungi kesejahteraan individu dalam masyarakat, memperkuat nilai moral serta spiritual umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Romsi dari kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahap-tahap diharamkannya Homer. Pengharaman Homer dalam Islam dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi, tempat, dan budaya, karena sudah sangat membudaya dan bahkan dilakukan oleh sahabat Nabi. Ada 4 tahap dalam pengharaman Homer. Yang tahap pertama yaitu awalnya Homer dibolehkan. Dalam surah An-Nahl ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim. Famin samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan tahap kedua, turun ayat untuk menjauhkan dari Homer karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan tahap ketiga yaitu turunnya ayat untuk melarang Homer. Pada suatu waktu dibolehkan dan pada waktu lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sakara hatta ta'lamu ma taqulu wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tahap keempat yaitu terakhir Homer diharamkan secara tegas, yang terdapat dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang tahap diharamkannya Homer. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zukron. Tujuan saya di sini untuk menjelaskan
lafaz am yang ada pada ayat sebelumnya. Berdasarkan Kamus Muhkam Al-Wasit, kata as-sakar diartikan sebagai segala sesuatu yang memabukkan. Artinya tidak hanya khamar, yaitu bisa saja sejenis bir, narkoba atau hal semacamnya yang bisa menghilangkan akal sehat seseorang, dapat diartikan sebagai sakar. Penjelasan tersebut menggarisbawahi pentingnya kriteria halal suatu produk dalam Islam. Khamar atau minuman keras disebutkan memiliki sifat al-iskar. Istilah khamar secara harfiah menggambarkan minuman yang menyebabkan gangguan pada akal sehingga menutup atau mereduksi kesadaran seseorang. Ini bertentangan dengan kriteria kehalalan karena khamar berpotensi merugikan seorang individu, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penghormatan terhadap kesehatan fisik, mental, dan spiritual, produk-produk yang memiliki sifat iskar ini atau yang memabukkan ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Firdausi Hidayatullah, Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukum transaksi Umar. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul umrah wa saribaha wa saqiyaha wa ba'iyaha wa mubta'aha wa ashiraha wa mu'ashiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Allah melaknat Umar, orang yang meminumnya, orang yang menuakannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Hadis riwayat Ahmad 297, Abu Dawud nomor 3674, dan Ibnu Majah nomor 3380. Umar dilarang diperjualbelikan karena memiliki efek yang merusak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Umar juga dapat mempengaruhi perilaku dan mengganggu fungsi individu dalam masyarakat. Ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kesehatan yang dijunjung tinggi dalam banyak budaya dan agama. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mungkin sudah jelas dari beberapa pemaparan dari teman-teman tadi mengenai bagaimana khamar dan juga mengapa khamar diharamkan. Tentunya khamar ataupun semacamnya itu mengandung banyak kemufsadatan ketimbang kemanfaatan. Dan juga khamar itu tidak hanya fokus pada khamar saja, tentunya yang lain, karena kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Maka video ini semoga tidak hanya menjadi tontonan dan juga memberi banyak manfaat kepada pemirsa sekalian. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.